Petir datang. Dia ini, kemampuannya jauh melebihi gurunya, mungkin sudah tak terkalahkan di dunia. Tidak baik. Guru, ada apa denganmu? Baru saja masak, panci meledak. Energi dari ledakan panci itu bisa melukai guru? Jangan bicarakan itu. Aku akan memperkenalkan seorang gadis cantik padamu. Dialah yang mencarimu. Bapak tua, inikah gadis cantik yang kau maksud? Ayah, Kamu memanggilku apa? ayah dong. Ayahnya Aning. Kapan aku punya anak perempuan? Lu Hao. Kamu tidak mengenaliku. Kita kenal. 5 tahun lalu, kamulah yang menyelamatkanku. Tolong aku. Aku sangat tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Lalu? Aku lalu mengandung anakmu. Ini benar? Benar atau tidak? Cukup periksa nadinya. Benar-benar anak perempuanku. Ayah, cepat selamatkan ibu. Lu Hao, jangan dengarkan omongan anak itu. Kamu keracunan. Kamu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Racun jenis ini harus menemukan orang yang meracuni, baru bisa dibersihkan sepenuhnya. Sepertinya harus turun gunung. Ayah, kakek berkata, kamu bisa menyelamatkan ibu. Tentu saja bisa diselamatkan. Benarkah? Ayah hebat sekali. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi untuk memberantasnya, aku harus ikut kalian turun gunung. Kamu sudah di gunung selama 5 tahun. Sudah waktunya pergi, setelah turun gunung, dengan istrimu. Kembali ke kehidupan normal, mungkin masih ada kejutan. Istri, kejutan. Apa? Kehidupan normal akan membuatmu mengingat orang dan hal-hal masa lalu, termasuk kematian orang tuamu 6 tahun lalu. Ini. Balas dendam. Baik. Ayo pergi. Kita turun gunung. Baik. Lu Hao, ini rumahku. Subangsia. Subangsia. Aku suruh kamu pikir-pikir baik-baik, menikahlah denganku. Tapi kamu malah dari pelosok terpencil cari orang kampungan buat ngegampangin aku. Dia bukan orang kampungan. Aku juga nggak ngegampangin kamu. Dia Lu Hao, pria milikku, Subangsia. Ayah dari anakku. Apa? Dia? Kalau mau akting, akting yang bener dong. Aku nggak akting sama kamu. Aku juga nggak perlu akting sama kamu. Malas ngurusin kamu. Ayo kita pergi. Kampungan. Subangsia bayar kamu berapa? Aku, Chen Tao, bayar 10 kali lipat. Terus minggat dari sini. Papa. Biar aku. Kamu bawa Aning masuk dulu. Tapi, Dengerin aku. Mau berapa banyak uang? Bilang aja. Sebut angkanya. Sial-sial. Kamu pukul aku? Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya kamu pukul aku, awas aku. Denger ya, Subangsia sekarang adalah wanita aku. Aku nggak peduli kamu siapa. Berani ganggu wanita Lu Hao. Jangan salahin aku jadi kejam. Lu Hao, ya? Oke, bagus, kamu tunggu aja. Pengecut. dia itu manajer umum grup Tao Guang. Dia selalu bilang keluar kalau aku tunangannya. Sebenarnya kami nggak ada hubungannya sama sekali. Orang yang racunin kamu itu dia? Aku nggak tahu, tapi kayaknya emang dia. Nggak apa-apa. Aku siapin rendaman obat dulu buat kamu. Buat menekan racun di tubuhmu. Kira-kira 3 kali rendaman. Kamu nggak bakal dalam bahaya lagi. 3 kali.
3 kali rendaman bisa sembuh total? Enggak. Tetap harus cari orang yang racunin. Sekarang siapin rendaman obat dulu. Oke. Pas banget, masuklah. Langsung masuk dan mandi saja. Sudah cukup. Bukan, nanti aku akan di sampingmu untuk mentransfer energi dalam. Energi dalam. Aku ini ahli. Bisa menguasai energi dalam. Aneh ya? Jangan-jangan kamu ingin mengintip aku mandi? Aku bisa melihat tembus. Perlukah aku di depanmu mengintip kamu mandi? Kamu bisa melihat tembus? Iya, tentu saja aku bisa. Kamu lihat apa? Kamu, tank top yang kamu pakai di dalam. Warnanya putih. Kamu benar-benar bisa melihat tembus? Tidak. Tadi waktu aku di luar, tali bahuku kelihatan. Warnanya putih. Kamu cuma kebetulan melihatnya, jadi bisa menebak dengan benar. Di dunia ini, mana ada hal yang begitu aneh? Apa sih melihat tembus itu? Kamu cuma mau membohongiku? Jangan harap. Aku juga tidak berharap kamu percaya. Cepat masuk, nanti airnya jadi dingin. Efek obatnya akan hilang. Kalau begitu, keluar dong. Aku harus di sini mengawasimu, karena kamu harus melepas semua pakaian yang kamu kenakan. Jadi, tidak pakai apa-apa. Tenang saja. Dalam hal seperti ini aku tidak akan mencelakaimu. Lagi pula kau adalah ibunya Aning, dan juga wanitaku. Baiklah, kalau begitu, apa yang kau katakan akan kulakukan. Tapi kau harus menutup matamu. Sudah kubilang, aku bisa melihat tembus. Cara seperti ini percuma. Kekanak-kanakan. Sudah kubilang, lepaskan semuanya. Bagaimana kau tahu aku belum melepas semuanya? Jangan banyak bicara lagi. Cepatlah. Jangan ikut campur, aku akan melepasnya setelah masuk. Beri aku 10 menit. Ini. Sudah selesai. Iya. Cepat bangun. Tapi ini baru 10 menit. Cepat sekali selesainya. Racunnya sudah meresap ke dalam bak mandi. Kalau kau terus berendam, tidak akan membaik, malah akan semakin parah. Tadi benar-benar nyaman sekali. Rasanya tubuhku hangat. Rasa lelah itu pun hilang. Mungkinkah Lu Hao benar-benar seorang tabib hebat? Ayah, Aning, ada apa? ayah, cepat ikut Aning. Baik. Aku yang urus. Kamu mimisan. Cepat lap. Sedang panas dalam. Bukannya kamu bisa melihat dengan sinar X? Terus, lihat aku seperti ini, masih saja mimisan? Melihat dengan sinar X, sama dengan melihat langsung itu sama? Ayah ingin tidur dengan mama, baru mimisan. Dasar anak kecil. Dari mana kamu belajar omongan begitu? Di TV. Kamu dihukum tidak boleh nonton TV selama sebulan. Kamu panggil ayah untuk apa? Teman-teman yang lain bisa tidur bersama ayah dan mama. Aning juga mau ayah dan mama tidur bersama. Aning, tapi ayah dan mama bukan suami istri. Aning, nanti pasti ada kesempatannya. Malam ini, lupakan saja. Aku tidak mau. Aning, anak baik. Mama janji padamu.
Mama tidak boleh bohong sama Aning. Anak kecil banyak akal. Itu, Lu Hao. Bagaimana kalau malam ini kita berdua tidur bersama? Kita bersama? Tentu saja Aning tidur di tengah. Kalau kamu mau. Aku juga tidak masalah. Siapa namamu? Kenapa kamu memelukku? Justru kamu yang memelukku. Lepaskan dong. Itu kamu tadi malam tidak padaku melakukan hal yang keterlaluan, kan? Kamu? Itu Aning dia. Tadi malam, diam-diam keluar. Statu. Aku kira dia pergi ke kamar mandi. Tidak disangka. Gadis kecil ini pasti sudah terlalu lama tidak dipukul. Aku juga punya anak yang perhatian. Masih cukup untuknya ini, ayah memikirkannya. Hidup ini masih cukup nyaman. Lu Hao itu, aku punya yang sangat penting. Kontrak harus ditandatangani. Jadi, Aning dan ayah bersama-sama temani ibu pergi menandatangani kontrak. Ya, ayah yang akan menandatangani kontrak dengan ibu adalah paman jahat. Ayah bisa bersama Aning melindungi ibu? Itu tentu saja. sebenarnya tidak selalu jahat. Kita masih pergi bersama saja. Subangsia, ya? Iya, saya. Ada apa? Pak Wang bilang, kamu sudah membuat Young Master Chen marah. Kontrak hari ini tidak bisa kamu tanda tangani. Yang Master Chen? Maksudmu Chen Tao? Nama Young Master Chen bisa sembarangan kamu sebut? Saya dan Pak Wang sudah lama membicarakan kontrak ini. Sebagai pemimpin grup e-commerce terbesar, bosnya, tidak mungkin sembarangan ingkar janji. Nyonya Shu. Pak Wang, saya rasa di sini seharusnya ada kesalahpahaman, ya? Kesalahpahaman? Aku dan kamu tidak ada kesalahpahaman. Kamu cari pria liar, lalu suruh pukuli Yang Master Chen. Itu kan fakta. Apa katamu? Aku sangat jelas. Perusahaanmu sekarang tanpa kontrak dariku ini. Tidak sampai 10 hari pasti bangkrut. Sekarang masih mau tanda tangani kontrak ini, bukan tidak bisa. Tapi harus penuhi 2 syaratku. Syarat apa? Pertama, biar orangku patahkan tangan kaki si bocah ini. Kedua, malam ini temani Yang Master Chen tidur. Mimpi. Kita pergi. Aku izinkan kalian pergi. Ayah, lihat cepat. Aku sudah tahu paman ini jahat. Ayah, cepat lindungi Mama dan Aning. Ening, jangan takut. Ayah ada di sini. Semua masalah bisa diselesaikan. Bocah, aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini ketemu aku, Wang Jian. Berarti kamu sial. Kontrak hari ini, ditandatangani atau tidak, tangan kakimu harus patah. Xu Bangxia juga harus menemani Yang Master Chen tidur. Bawa Aning pergi dulu. Kamu, mau apa? Aku mau mengambil nyawamu. Aku mau nyawamu. Bawa Aning pergi dulu. Baik, kamu hati-hati. Aning, cepat pergi. Kamu harus mati. Ini, kamu manusia atau hantu? Lapor ke Raja Neraka sana. Bangsat, gue pengen tahu siapa sebenarnya kamu. Bantu gue selidiki orang ini. Sekarang juga.
cepat. Kok kamu? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Memangnya kenapa? Aning, di mana? Aning sudah aku antar pulang duluan. Aku cuma kepikiran buru-buru datang lihat kamu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau gitu, aku pulang dulu. Mau kemana? Aku dan Wang Jian tidak bisa tanda tangan kontrak. Jadi aku cuma berpikir untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan dalam beberapa belas hari lagi. Ini mungkin bisa membantumu. Ini apa? Tabungan terakhir, Shifuku. Shifumu. Seharusnya tidak punya banyak uang, kan? 10 miliar. 10 miliar? Kok bisa sebanyak itu? Jangan banyak tanya. Yang penting ingat untuk kembalikan. Aku tidak mau Shifuku mati, tidak ada yang mengubur. Ada yang bicara begitu tentang Shifu sendiri, naik mobil. Uang ini akan segera kukembalikan padamu. Ah, hal kecil. Mama, Lu Hao, hari ini aku terima uangmu, harus buru-buru urus pekerjaan agar bisa kembalikan uangmu. Kamu ajak Aning makan di luar dulu saja. Aku beli apa saja yang ada sudah cukup. Sibuk sekali ya. Iya. Kakak sepupu. Ali, Tante. Udah lama Aning tidak bertemu Tante. Aning sangat kangen sama Tante. Tante juga kangen sama Aning. Lihat Tante bawakan Aning mainan loh. Ini siapa? Ini ayahnya Aning. Ayah? Kakak kamu bilang beberapa hari lalu mau cari ayahnya Aning. Jangan-jangan kamu asal ambil orang di jalan ya? Ali, Lu Hao. Dia benar-benar ayahnya Ning Ning. Kamu lupa 6 tahun lalu minuman kerasku dirusak orang itu? Oh begitu. Ternyata kamu ya si brengsek, dulu enak-enak sendiri, sekarang jadi begini, melahirkan anak, kakakku sendirian, sekarang Aning sudah pintar dan baik. Bisnis kakakku sudah sukses besar, kamu baru tahu pulang, benar-benar sampah masyarakat. Sudah kakak iparmu ini bukan orang seperti itu. Kakak ipar. Aku tidak mau mengakuinya. Dia bisa menyembuhkan racunku. Apa? Pokoknya aku tidak bisa jelasin ke kamu sekarang begini saja. Kalian, Atur sendiri ya. aku mau ke kamar dulu untuk meditasi itu, Lu Hao. Ali, ya, orangnya baik, kok cuma mulutnya agak ceplas-ceplos, jangan tersinggung ya. Santai saja. Aku tidak akan berantem sama anak kecil. Sudah aku naik dulu. Kamu jelasin ke aku, siapa yang anak kecil? Jangan tunjuk aku pakai jari. Tubuh ekstrim dingin. Kamu ngomong apa sih? Kamu ternyata tahu juga tentang tubuh ekstrem dingin. Kamu tahu soal tubuh ekstrem dingin? Tentu saja. Tubuh ekstrim dingin. Biasanya, tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Suhu tubuh normalnya 1 derajat lebih rendah dari orang biasa. Mudah sakit. Begitu malam tiba, badan langsung menggigil kedinginan. Seperti terjebak di gudang es. Saat musim dingin, hidup lebih susah daripada mati. Semuanya benar. Wah, hebat sekali ayah. Ada seorang kakek tua juga bilang begitu tentang Tante. Kalau begitu, kamu benar-benar bisa mengobati penyakit? Racun yang menyerang kakak sepupuku, kamu juga benar-benar bisa menyembuhkannya. Tentu, Kalau begitu, bisakah kamu mengobatiku? bisa. Tapi, kenapa aku harus mengobatimu? Kamu benar-benar bisa menyembuhkanku. Pasti dong. Kak, ayo. Kak, kumohon. Aku kan adik iparmu yang cantik dan menggemaskan. Kasihanilah aku. Ayah mengobati ibu sangat mudah. Cukup dengan meminta ayah memandikan ibu. Apa?
Jadi suruh saja ayah memandikan tante. Benarkah? Aning ini sengaja ya? Bukan. Si kecil ini cuma salah paham. Tapi ini bisa jadi kesempatan untuk memberinya pelajaran. Adik ipar, ini dari awal ketemu sudah tidak sopan padaku. Jadi, maksudmu adalah kamu sudah memandikan kakak sepupuku? Kalau mau mengobatiku, aku juga harus dimandikan. Betul. Ini memang cara untuk menyembuhkanmu. Aku kan adik iparmu. Jadi kamu mengakui hubunganku dengan kakak sepupumu? Kalau begitu, kamu tidak boleh memandikanku. Itu kan tidak pantas. Terserah kamu. Di mataku, kamu cuma pasien yang spesial. Aku sama sekali tidak menganggapmu sebagai wanita. Aning, ayah, ajak kamu makan enak. Kalau tantenya? Tantenya harus membereskan dan merapikan dulu. Sekalian berpikir, mau mandi atau tidak. Hari ini aku berkelahi dengan seseorang, sampai ada yang tewas. Nanti aku harus mandi untuk menghilangkan sial. Obat yang kuseduh untuk Shenli sudah jadi. Lu Hao benar-benar akan memandikanku. Ini tidak terlalu pantas, kan? Tapi kakak sepupu bilang, dia sangat ahli dalam pengobatan. Bukankah dia benar-benar hanya ingin menyembuhkanku? Sudah malam lagi. Sudahlah, aku tidak percaya Lu Hao. Apa aku tidak percaya kakak sepupu? Mandi ya mandi. Paling-paling nanti Lu Hao pergi keluar nanti, tidak boleh bicara sembarangan. Lebih baik ditutupi dengan kelopak bunga. Lu Hao seharusnya akan masuk, kan? Aku belum pernah dilihat tubuhku oleh pria. Kakak sepupu seharusnya tidak akan keberatan, kan? Apa harus bilang ke kakak sepupu? Sudahlah. Kakak sepupu terlalu sibuk. Lebih baik jangan ganggu dia. Shenli tadi masih di ruang tamu. Dia sudah kembali ke kamar tidur. Shenli. Sudahlah, aku baru saja membuat ramuan untuk mengatasi kondisi tubuh yang sangat dingin. Minum ini, kondisinya akan membaik lebih dari separuh. Mungkin Shenli tidak percaya padaku. Takut diracuni, jadi dia kabur duluan. Lu Hao lagi ngapain sih? Masih menyiapkan barang-barang untuk mandi obatku. Aduh, aku sangat gugup. Ada apa ini? Itu. Ayo, kita mulai. Apa? Mulai dong. Aku sudah menunggumu lama. Kamu. Jangan begitu dong. Aku tidak menyukaimu. Paling-paling, hatiku hanya untuk kakak perempuanmu. Di hatiku hanya ada kakak sepupumu. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan bandara. Apa yang kamu katakan? Bukannya kamu yang bilang mau pakai rendaman obat untuk mengobati tubuhku yang kedinginan? Kamu? Kapan aku bilang mau memberimu rendaman obat? Barusan? Maksudku, rendaman obat itu cuma salah satu cara. Aku punya cara lain, yaitu minum obat tradisional yang sudah kumasak untukmu. Sudah aku taruh di meja makan ruang tamu. Cepat minum. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aduh, cepat keluar. Buang-buang air 1 bak. Lu Hao, aku ingat kamu. Kamu lagi apa? Itu. Maksudku,
Bra ini jatuh. Aku mau ambil dan gantung lagi. Kamu percaya? Ini punya Ali. Tidak peduli milik siapa. Aku cuma mau mengambilnya, lalu menggantungkannya kembali. Aku tidak percaya. Kamu tadi bilang, mau membantu Ali mandi, aku sudah mendengarnya. Aku tidak bersalah. Itu salah paham dia. Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa padanya. Kamu juga sudah melihatnya telanjang. Kalau aku pakai kemampuan melihat tembus, aku bisa melihat kalian berdua telanjang. Tapi, aku tidak pakai kemampuan melihat tembus padanya. Untuk apa aku menjelaskan ini padamu? Aku cuma ayahnya Aning, bukan suamimu. Jangan-jangan kamu cemburu. Aku tidak. Jangan ngomong sembarangan. Cepat gantungkan itu. Aku percaya padamu. Sudah cukup. Tidak mungkin. Dia sepertinya benar-benar cemburu. Cepat bangun, cepat bangun. Hari ini temani aku ke suatu tempat. Jam berapa ini? Kamu cepat bangun. Aku susah payah turun gunung, pengen tidur nyenyak. Biarin aku tidur lagi. Kenapa tiba-tiba kamu narik selimutku? Kamu tidur kok nggak pakai baju sama sekali? Aku emang selalu gini. Kamu sendiri yang ceroboh. Terus kamu tidur nggak kunci pintu? Aku kira. Jangan kira karena punya anak perempuan Aning lalu kamu bisa semena-mena sama aku. Cepat keluar. Aku mau ganti baju. Aku kesal banget. Cepetan. Orang ini kok aneh banget sih. Yang rugikan aku, dia malah yang marah. Bukannya mau ikut rapat penting? Iya. Tapi kamu pakai baju gini mana bisa? Aku pakai ini cocok aja. Atau, kau iseng pilihin aja bajunya. Langsung kasih ke aku. Suruh aku coba baju, aku bisa mati lelah. Nggak boleh. Ya udah, kali ini aku nurut. Tapi sekarang, pegang tanganku. Ayo cepat. Gimana? Gini kan kelihatannya lebih baik. Sebenarnya nggak terlalu beda juga sih. Enggak punya selera. Diam. Besok ikut rapat sama aku dengan baik. Ayo. Lu Hao, ini tempat lelangnya. Ini gelang giok pusaka yang dulu digadaikan ibuku. Gelang giok pusaka akan dilelang di sini. Oh, Jadi, aku ingin kamu temani aku ke sini. kamu khawatir akan terjadi sesuatu? Iya. Soalnya, kan kamu punya kemampuan untuk melindungiku. Kalau begitu, aku harus meminta uang keamanan dong. Meminta bagaimana? Kamu langsung setuju begitu? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Tebak saja. Kalau begitu, sekarang bisakah kamu melindungiku? Tentu saja. Lagi pula, sudah dapat uang keamanan. Tapi, Wang Jian waktu itu karena Chen Tao baru bertindak dan menekanmu. Bahkan aku curiga, racun darah di tubuhmu adalah ulah Chen Tao. Racun darah? Racun ini namanya racun darah. Orang biasa tidak bisa membuatnya. Kalau tidak, ilmu kedokteran modern tidak akan sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Sudahlah. Ayo kita masuk dulu. Baik. Chu Bangxia. Sudah kuduga kamu akan datang. Mas, Shu Banxia. Oh, jadi rupanya seperti ini ya. Memang lumayan cantik. Tapi nggak sampai-sampai bikin kamu repot-repot kayak gini, kan? Kamu ngerti apa? Belum nikah.
Janda dengan anak perempuan 5 tahun. Ibu muda. Pencopet zaman now. Ya, dia itu. Yang membunuh Wang Jian. Yang membunuh penembak runduk yang kita kirim. Kecilkan suaramu. Takut apa? Cukup 1 jari aku bisa bikin dia langsung bersujud nyebut mama. Memang ada sedikit kemampuan, tapi nggak banyak. Jadi, kamu sengaja melelang gelang giok warisan ibuku untuk menarikku ke sini. Betul. Tapi, jangan terlalu bermusuhan. Hari ini, aku ini cuma pengusaha yang jujur dan taat aturan. Lelangnya ditunda 2 jam. Karena ada waktu, aku ingin menyelesaikan masalah pribadi denganmu. Mau main apa? Tentu main taruhan nyawa. Pertama, aku mau uangmu, baru nyawamu. Berani? Berapa? 10 miliar. Kamu datang karena Shu Bangxia. Bagus kalau kamu tahu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan cari 10 miliar lagi untuk istriku. Tuan, kartu Anda. Silakan pasang taruhan. Tutup kartu. Gimana? Fold. Kartunya aja belum dilihat udah fold. Kamu bisa main nggak? Aku juga nggak bilang aku bisa main. Setidaknya lihat dulu. Nggak lihat. Kamu belum sadar. Dia sengaja cari masalah. Menurutku, langsung habisi aja. Masih ragu apa? Diam. Tunggu. Aku mau cek kartunya dulu. Siapa tahu ada yang nggak beres di kartunya. Oke, kasih lihat. Kartunya ada masalah. Aku mau ganti kartu. Oke, ganti kartu. Masih perlu dicek? Nggak usah. Bagi kartu. Gimana? Cuma 100. Ini namanya all in, ya? Lumayan berani juga ya, kamu mempertaruhkan segalanya. Aku juga mempertaruhkan segalanya. Cuma 1 putaran kartu ini, langsung kita buka. Kalau kamu menang, bawa pulang 1 miliar. Kalau aku menang, aku minta 100 juta dari kalian. Lu Hao, Chen Tao sepertinya sudah tahu. Dia ini sasarannya aku, Iya. tapi itu kan Sifu, tabungan pensiun beliau. Yang kalah itu aku, bukan urusanmu. Aku tidak. Jangan khawatir. Aku bukan khawatir sama diriku sendiri. Aku khawatir sama Sifu. Percayalah padaku. Lu Hao, karena kita sudah sama-sama all-in, cepatlah buka kartunya. Triple K, hebat. Yang Master Chen bakal kalah nih. Kartu kayak gini bisa dapat pas main buta. Keberuntungannya luar biasa. Ayo tunjukkan ke semua orang kartumu. Kamu pikir Triple K pasti menang, ya?
Perhatikan baik-baik. Aku dapat triple as. Triple as. Ini pasti menang dong. Selesai, selesai. Tabungan pensiun Shifu. Kampungan. Jangan kira ganti gaya saja. Sudah bisa main dengan aku, benar-benar tak tahu siapa bosnya. Kalau begitu, 10 miliar ini, aku akan ambil. Kamu gila ya? Kamu sudah gila. Coba lihat, 3 kartu as di tanganmu. Ini bukan 3 as apalagi? 2 as hati. Apa? Iya. Dia sudah tahu dari dulu. Apa dia benar-benar bisa melihat tembus? Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Seperti lihat laki mesum. Tidak apa-apa. Nanti kita bicara lagi di rumah. Oh, ternyata 3 as ini bermasalah. 2 as hati, bagaimana mungkin? Chen Xiao ternyata curang. Ada apa? Kamu ini gimana sih kerjanya? Aku juga nggak tahu. Ini ketahuan sama aku. Jangan-jangan nggak mau ngaku. Kamu yang main serobot? Aku bukan Ning Chai Chen. Aku nggak main serobot. Kamu? Baik. Aku mengaku, uang receh segini, masih sanggup kok aku bayar. Ambil uangnya. Menurutku sih, repot-repot amat, sampai malu-maluin. Daripada gini, mending dari tadi aku gebuk aja dia. Semoga kamu bisa selamat bawa uang ini, dan bisa selamat juga buat belanjainnya. Ambil. Karena Tuan Chen baik banget, ya kita terima aja deh. Sudah siap. Tapi pengaturanmu itu, buat apa? Lebih baik aku yang turun tangan. Cari hutan bambu kecil. Cepat saja, bunuh si kampungan ini. Yang mau kubunuh adalah si kampungan, bukan Shubangxia. Aku mau Subanxia, tak punya apa-apa, lalu mendapatkan dirinya. Cepat cairkan cek ini, supaya dia tidak main-main lagi. Lu Hao, kamu benar-benar hebat. Aku masih punya yang lebih hebat. Kulihat tempat ini. Sepertinya milik Chen Tao semua. Baru saja melihat proyek batu mentah. Ayo, beri kamu lagi uang jajan. Judi batu. Benar. Hari ini kalau tidak membuat Chen Tao bangkrut, maka aku adalah sampah. Sepertinya ini tempatnya. Salah satu ruang kecil. Di belakang, di lapangan, masih banyak batu mentah. Lu Hao, seperti batu mentah kecil seperti ini, sebenarnya tidak terlalu bagus. Kalau sedikit lebih baik, batu mentah yang lebih besar, setidaknya puluhan juta rupiah, kita sebaiknya tidak di sini, membuang-buang waktu. Sebesar ini, jadi jenis kaca. Berapa harganya? Sebesar ini. Ini saya tidak tahu. Tapi, saya sebelumnya dengan ayah saya, di sebuah tambang tua di luar negeri. Melihat satu, juga tidak sebesar batu mentah ini. Saat itu dibuka, langsung dibeli oleh perusahaan perhiasan. Harganya sampai 3,6 triliun rupiah. Kalau batu mentah sebesar ini, nilainya 2 kali lipat. Seharusnya tidak masalah. Kalau begitu, seharusnya tidak masalah. Kamu tidak benar-benar mengira. Batu rusak seharga 3.000 lebih, bisa menghasilkan lebih dari 6 triliun rupiah. Jujur saja, ruang ini nih peluangnya paling kecil untuk dapat batu hijau. Bermain-main di level batu mentah. Kamu masih hijau. Aku mau beli batu mentah ini. Untuk hadiahin ke cewekku. Mau beli batu ini? Nggak usah buang-buang duit aja. Bermain-main denganku, salah tempat deh. Jadi, jual nggak? Kampungan. Batu jelek ini. Gua kasih aja. Jangan. Nggak boleh. Harus bayar prosedur tetap. Nanti kalau beneran keluar kaisar hijau, bilangnya aku nggak bayar. Oke.
Sini orang. Prosesin pembelian buat dia. Kampungan. Kalau kamu beneran bisa dapet kaisar hijau, gua bakal sungkem, sebut kamu Shifu. Kalau kamu nggak bisa, kamu panggil gua kakek. Gua nggak ada hobi aneh gitu. Kamu nggak berani? Ini nggak mungkin. Beneran. Kaisar hijau, jenis kaca. Bapak, batu giok ini aku mau. Saya tawar. 3 miliar. Deal. Kota provinsi, Nyonya Zhao. Aku belum pernah lihat sebaik dan sebesar batu mentah ini. Dan itu juga berasal dari batu giok yang tidak diunggulkan orang. Dan, tenaga Bapak juga sangat kuat. Itu bukan intinya. Halo, saya adalah pemimpin keluarga perhiasan nomor 1 di kota provinsi, keluarga Zhao. Kedepannya kita bisa banyak kerjasama. Bisa dibicarakan. Kalau begitu kita deal ya. Tunggu dulu. Batu mentah ini milikku, aku tidak jual. Kamu yakin mau merusak bisnis keluarga Zhao dari kota provinsi, Nyonya Zhao? Aku cuma bercanda. Dasar tidak tahu terima kasih. Tunggu saja. Kamu tunggu saja. Bungkus batu mentahnya. Kita pergi. Ayo kita pergi. Jangan lihat lagi. Dia sekarang ini pasti cari tempat buat muntah darah. Waktunya hampir tiba. Kita ke lelang dulu saja. Kamu hebat sekali, memang pria pilihanku. Kamu sebenarnya gimana caranya? Kalau mau tahu, menikahlah denganku. Nanti aku kasih tahu. Kenapa? Racunku belum bersih. Kalau aku mati, mana bisa menikah denganmu? Waktunya tiba. Ayo kita ke lelang. Dia kesal karena aku belum melamarnya. Siapkan beberapa rencana cadangan. Hari ini bagaimanapun juga, harus bikin Lu Hao itu mati di sini. Tidak masalah. Tidak masalah. Soal gelang giok itu. Kita lelang dulu yang palsu. Orang kita akan terus menaikkan penawaran melawan Shu Banxia. Sampai uang Shu Banxia dan uang Lu Hao ini habis terkuras. Kalau Shu Banxia tiba-tiba berhenti menawar di tengah jalan, gimana? Tidak mungkin. Itu gelang giok warisan dari ibunya Shu Banxia. Dulu waktu Kak Haonan membunuh ibunya Shu Banxia, gelang itu dicopot dari tubuhnya, memang disiapkan. Untuk situasi seperti ini, untuk menghadapi Shu Banxia. Kak Haonan. Apa katamu? Oke, yang penting kamu punya rencana. Sedangkan Lu Hao, hari ini, dia harus mati. Kamu berencana keluarin berapa uang untuk beli gelang giok ini? Gelang giok ibuku nilainya sekitar 100.000. Ditambah nilai dari era Qianlong, perkiraan konservatif, seharusnya tidak lebih dari 200.000. Chen Tao pasti tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Iya, makanya, aku siapkan 2 juta. Nanti jangan ikut tawar. Aku akan ambilkan kembali gelang giok itu untukmu. Gratis. Kamu mau merampasnya? Ini namanya belanja gratis. Kayaknya, kurang baik kalau dilakukan seperti itu. Dia berencana membuatmu mengeluarkan semua harta kekayaanmu, ditambah uang yang baru saja kita dapatkan. Lagi pula, itu kan memang hakmu, gelang giok itu. Lu Hao, aku percaya kamu. Selanjutnya adalah sesi penutup, gelang giok peninggalan era Qianlong.
Gelang giok ini adalah milik ibuku dulu. Setelah dia mengalami kecelakaan, gelang giok itu juga ikut hilang. Itu palsu. Apa katamu? Palsu atau asli, jangan ikut lelang. Aku percaya kamu. Jangan serius-serius amat. Terus, masih panggil aku Lu Hao. Kalau gitu, harusnya aku panggil kamu apa? Nanti, aku bantu ambilkan kembali gelang giokmu. Mending panggil aku suami. Kalau enggak ambilin, aku juga panggil. Suami, aku percaya kok. Bangsia, aku pasti akan bantu kamu ambil kembali gelang giok ini. 50.000. 50.000 sekali. 80.000. 80.000 sekali. 200.000. 200.000 sekali. Nona Su tidak ikut lelang? Kalau aku ikut tawar, apa kamu akan biarkan aku menang dengan 200.000? Jadi kamu memilih tidak ikut tawar. Tentu saja. 200.000 dua kali. Bagus, aku jamin, ini satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan gelang giok itu. 200.000 tiga kali. Laku. Lelang sudah selesai. Semuanya boleh bubar. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ikut aku, lihat saja. Lu Hao. Sayang. Ini tidak apa-apa. Centau ini sama sekali tidak berniat membiarkan kita pergi dengan tenang. Lebih baik kita laporkan ke polisi. Tenang. Ikut di belakangku, lihat saja. Bunuh dia dulu. Bunuh pria ini. Jangan macam-macam. Atau aku akan telepon polisi sekarang juga. Dengar kata-kataku. Sembunyi di belakangku saja. Berdiri di belakangku saja. Ada apa ini? Dia jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Dia ternyata punya energi dalam. Tapi, Kakak, ini ahli yang kamu cari. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan darinya. Kalian para sampah, aku bayar mahal sekali untuk menyewa kalian dari Haonan untuk bekerja di sini. Kalian cuma segini kemampuannya? Biarkan aku yang urus. Kemampuan Nona UER sudah setara dengan pembunuh bayaran kelas dunia. UER. Bagus. Hebat sekali. Pertanyaan selanjutnya hanya akan kutanyakan sekali. Jawab salah, mati. Salah. Mati? Bagus. Aku yang bilang. Siapa itu Kak Haonan? Shen Haonan. Bos grup Luli. Shen Haonan. Aku ingat sekarang. Shen Haonan, sejak kecil, adalah teman baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Ternyata dia yang merebut grup Luli dariku. Orang yang membunuh ayahku 6 tahun lalu. Ternyata, dia. Aku benar. Kak Lu, Tuan Lu, bisa lepaskan aku? Siapa yang meracuni Xu Bangxia? Juga Shen Haonan. Dia menginginkan perusahaan Xu Banxia. Asalkan aku membantunya, dia akan membantuku mendapatkan Xu Banxia. Tapi, sekarang aku tidak berani lagi. Shen Haonan tidak punya kemampuan membuat racun darah. Lalu siapa yang membuat racun itu? Ini benar-benar tidak ku ketahui. Sepertinya, selain Shen Haonan, masih ada orang hebat sejati di balik layar. Pertanyaan terakhir. Di mana gelang giok yang dia sebutkan? Di sini padaku. Bos Lu. Bolehkah aku pergi sekarang? Boleh. Tapi, mengingat kamu sangat mengkhawatirkan Bangxia, aku harus memberimu hadiah besar. Apa yang ingin kau lakukan? Ayo kita cepat pergi. Kamu harus bersyukur aku tidak membunuhmu.
hanya membuatmu tidak bisa jadi pria seumur hidup. Lu Hao. Ayo kita pergi dulu. Bang Xia. Racunmu sudah mulai bekerja. Aku akan membawamu pulang. Kakak ipar kakak, kenapa ini? Ayah, ibu, kenapa ini? Tidak apa-apa. Sebentar lagi kita beri dia mandi obat saja. Kakak ini keracunan. Ya. Ibu. Aning, Kamu istirahat dulu sebentar. Aku akan siapkan mandi obat untukmu. tidak usah. Aku sudah lebih baik. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi. Seharusnya tidak ada masalah besar, tapi hari ini memang harus dilakukan mandi obat kedua. Kamu tunggu di sini sebentar. Baru saja kakak seharusnya tidak bohong padaku. Kakak ipar jago bertarung. Juga bisa sulap. Bisa tebak batu permata. Selalu melindungi kakak. Pria baik seperti ini, aku juga sangat ingin. Kali ini, kamu masih akan menemaniku. Tentu saja. Perawatan kali ini sangat krusial. Aku harus di sini menjagamu. Mentransfer energi Ki. Baiklah, tapi kali ini, aku percaya kamu benar-benar punya energi Ki. Energi Ki kalian masuk ke dunia novel ya? Ali, lebih sering dekat-dekat dengan kakak iparmu nanti kamu akan tahu. Kakak ipar. Sekarang kamu suruh aku memanggil kakak ipar. Sudah selancar ini. Bukannya itu wajar saja? Kakak ipar. Di dalam ini kamu taruh apa sih? Aromanya kayaknya DNA. DNA itu apa sih? Anak kecil, jangan sembarangan tanya orang dewasa. Apa DNA? Aduh, Kak begitu lulus, ilmu pengetahuanmu langsung dikembalikan ke guru ya. Ini kan aroma cairan kehidupan awal. Cairan kehidupan awal itu apa sih? Ayah, ibu akan punya adik bayi ya? Aning, jangan sembarangan bicara. Lu Hao ini sebenarnya ramuan apa sih? Bunga Hawthorn. Oh, ternyata bunga Hawthorn ya. Ternyata bunga strawberry batu ya. Aku kira, kakak ipar itu orang aneh, pakai barang sendiri buat mandi obat. Ini perbuatan orang? Tapi bau ini wanginya. Begitulah. Sudah. Kamu ajak Aning main keluar sebentar. Sangat tampan dan pria yang sangat hebat ini. Kok bisa kakak sepupu ketemu ya? Ada apa? Tidak. Aning, ikut bibi yuk. Ayah, semangat ya. Aning ingin punya adik laki-laki. Ah, Ning. Terlalu banyak tahu. Dia terlalu banyak nonton TV. Nanti aku larang dia nonton. Itu. Ayo kita mulai. Ini kan bukan pertama kalinya. Masih malu-malu? Aku nggak peduli. Kamu pakai sial dulu, lalu berbalik. Setelah aku selesai, kamu boleh balik lagi. Sudah cukup. Jadi, kamu benar-benar bisa melihat tembus? Iya. Kalau tidak, kenapa aku jago main batu giok? Jago main ceki? Di dunia ini mana ada hal yang begitu aneh? Kamu ngibul aja. Lebih baik aku ganti bajumu. Jangan sampai bangun tidur, nanti kamu masuk angin.
Bukankah aku sedang mandi obat? Kok bisa kembali ke dalam kamar? Kakak, ini bubur bergizi yang disiapkan kakak ipar untukmu. Dia bilang kamu belum makan seharian, harus diminum habis. Lu Hao, di luar terlihat dingin. Sebenarnya, cukup perhatian juga. Oh iya, Ali, kamu tahu setelah aku mandi obat, bagaimana aku bisa kembali ke kamar? Tentu saja aku yang menggendongmu kembali. Aku juga mengganti baju tidurmu. Kalau tidak, kamu kira siapa? Syukurlah, terima kasih atas usahamu, Ali. Mengapa di hati kakak ipar hanya ada kakak? Apakah aku begitu tidak sebanding dengan kakak? Aning, kamu sedang apa? Sudah larut malam belum tidur? Ayah dan ibu harus tidur bersama, baru bisa punya adik. Di film kartun dikatakan, asalkan ayah dan ibu cukup saling mencintai akan ada bayi. Aning akan segera punya adik. Aning, ibu belum bercerita sebelum tidur untukmu. Ning, sudah besar. Dia bisa tidur sendiri. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Kamu ngapain sih? Aku tidur siang tadi, jadi nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk, mari kita bicara hal yang serius. Hal apa? Bansia, maukah kamu menikah denganku? Kok tiba-tiba bilang gini sih? Peristiwa 6 tahun lalu itu, aku harus bertanggung jawab padamu. Dan kamu juga butuh keluarga yang utuh. Kalau kamu merasa aku cukup baik, kita bisa menikah. Tapi, racun di dalam tubuhku ini. Kamu nggak percaya aku? Aku percaya kamu. Lagi pula, semua orang pada akhirnya akan mati. Lebih baik hidup bahagia sebelum itu terjadi. Ini juga bisa memberi Aning keluarga yang utuh. Baiklah. Aku terima lamaranmu. Pernikahannya akan kita adakan 3 hari lagi. Terburu-buru sekali. Ada yang lebih buru-buru lagi. Lupa aku kasih tahu. Malam itu 6 tahun yang lalu, sulit kulupakan. Kalau begitu, Mari kita ulangi. Kemarin malam kan masih asyik-asyiknya. Kok pagi-pagi udah cemberut gini? kamu tadi malam, memang sih separuh malam pertama masih asyik. Tapi separuh malam terakhir itu benar-benar kejam. Suamimu hebat ya, masih belum puas. Sudah. Malam ini, suami pelan-pelan ya. Kamu tidur lagi saja. Aku antar Aning ke TK. Pergi ya. Kak, ini sudah siang loh. Baru bangun. Ini bukan gaya seorang wanita karier sepertimu. Kemarin malam tidur larut. Oh iya, Ali, kamu punya film-film begituan nggak? Film? Film apa?
Ya film-film begituan. Atau Xiao Chengsu. Kemarin malam, sungguh memalukan banget. Memalukan? Memalukan apa? Kalian berdua tidur? Iya. Awalnya aku mau lebih aktif, tapi jadinya malah jadi bahan tertawaan. Jadi pengen belajar sedikit. Aku nggak punya film atau buku yang kamu cari. Aku kurang enak badan. Duluan ya. Hari ini senang di TK, Ning? Senang. Sekarang Ning punya ayah. Nggak akan ada lagi teman kecil yang nakal ke Ning. Dulu di TK, ada teman yang nakal ke kamu? Mereka bilang Ning adalah anak yang nggak punya ayah. Anak liar. Kamu nggak bilang ke ibu? Ibu sangat capek. Harus jaga Ning dan juga urus perusahaan. Ning nggak mau bikin ibu khawatir. Ning, ini salah ayah. Ayah nanti pasti akan ganti rugi berlipat ganda untuk menyayangimu. Juga sayang ibu. Kita bertiga, satu keluarga, saling menyayangi dan bersama. Baik. Nanti, kalau masih ada teman yang berani nakal ke kamu, harus bilang ke ayah ibu, ya. Mengerti? Mengerti. Ayah ibu tadi malam tidur bersama. Apa kalian saling sayang banget? Ning, maksudnya apa ini? Di kartun dikatakan, kalau ayah ibu cukup saling sayang bisa punya adik bayi. Ibu punya adik bayi nggak? Ning, hamil itu perlu lihat jodoh. Halo, Lu Hao. Aku tahu siapa yang membuat racun darah Sue Dusan. Kamu siapa? Kamu di mana? Kantor Shu Bangxia, kalau nggak percaya, kamu bisa telepon buat konfirmasi. Aku tunggu kamu di sini. Bangxia. Ada orang namanya Chen Jie. Dia bilang dia teman kamu. Sekarang lagi di kantorku. Oke. Aku langsung ke sana sekarang. Suruh dia tunggu di sana. Kak Ipar mau kemana? Aku anterin. Aku ada urusan mendesak ke perusahaan sepupumu. Bisa nggak kamu anterin Aning pulang dulu? Di sini susah cari taksi. Gimana kalau aku anterin kamu ke perusahaan dulu? Aning aku jagain. Urusan kamu juga nggak bakal keteteran. Maaf merepotkan. Ini dia Chen Jie. Mama. Lu Hao, aku mau ngobrol berdua sama kamu. Masa mau ngobrol berdua ya berdua? Bangxia, aku mau pinjam kantormu sebentar. Baik. Kami tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Lafite Prancis anggur merah Kastil. Istri kamu punya selera yang bagus. Bisa main dadu? Berani taruhan satu ronde? Boleh. Yang dapat angka besar menang. Yang kalah harus menghabiskan anggur beracun ini dalam sekali teguk. Taruhannya nyawa. Ini juga berani kamu pertaruhkan? Bertaruh apa tidak penting. Aku tidak akan kalah. Lu Hao, sejak kecil aku sudah main dadu. Kamu tidak mungkin menang dariku. Giliranmu. Aku meremehkanmu. Karena belum ada pemenangnya, maka main satu ronde lagi. Boleh.
Tapi kalau kamu kalah, tidak hanya harus minum anggur beracun itu, tapi juga harus memberitahuku siapa yang membuat racun darah. Kamu juga harus punya kemampuan ini. Harus menang dari aku dulu. Aku tak pernah kalah. Dan juga tidak menemukan jejak kamu curang. Kecuranganmu bahkan tidak kalah sedikit pun dariku. Jadi, Sepertinya hari ini tidak bisa menentukan pemenang. Meski aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu juga tidak akan dapat jawaban yang kamu inginkan. kamu kalah. Siapa sebenarnya kamu? Aku sudah menyelidikimu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di kartu manapun kamu, ada 1 miliar. Dan juga kemampuan luar biasa dalam menilai batu permata, dan kecurangan yang sangat hebat. Semua ini menunjukkan identitasmu tidak sederhana. Aku cuma orang dari pegunungan. Tidak layak disebut. Kamu tidak perlu mengetahui dengan jelas siapa aku. Tapi bicara kembali. Siapa kamu? Aku justru sangat jelas. Kamu adalah kakak perempuan Chen Tao. Bagaimana kamu tahu? Dari marga kami? Kamu berbau seperti Chen Tao. Dan juga wajah yang agak mirip. Ya, aku adalah kakak perempuan Chen Tao. Dia adalah penerus tunggal 3 generasi keluarga Chen. Kamu melumpuhkannya. Harus minta penjelasan darimu. Kamu pikir kamu siap? Sekarang, satu-satunya kesempatanmu untuk selamat adalah dengan memberitahuku siapa yang membuat racun darah itu. Soal itu, aku tidak mungkin memberitahumu. Tapi, kalau istri dan anak perempuanmu tahu sisi kejammu yang seperti ini, menurutmu mereka masih akan mencintaimu? Sepanjang hidupku, aku paling benci 2 hal. Pertama, ketika aku serius, kau malah tertawa. Kedua, adalah ketika orang lain mengancamku. Kau datang ke kantor istriku, dan juga caramu tadi memandangi anak perempuanku, itulah ancaman. Kesempatan yang kuberikan adalah sebuah anugerah. Kalau kau tidak mau, maka aku hanya bisa mengirimmu mati. Kau benar-benar setan. Setan? Dibandingkan kehilangan orang yang kau pedulikan. Menjadi seorang setan, apa salahnya? Kak. Ali. Kalian semua lihat tadi. Ning, bisa tolong ambilkan secangkir air untuk tante? Pergi saja cari resepsionis cantik yang tadi itu. Ayo. Kak, tadi Ning lagi nonton kartun. Tapi aku melihat semuanya. Kamu sangat kuat. Kuat sampai-sampai orang tak bisa mengalihkan pandangan. Sejak pertama kali kamu di rumahku menyelamatkan kakak sepupuku. Aku tak bisa mengendalikan diriku lagi. Ali, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu semuanya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Melihatmu begitu baik pada kakak sepupuku. Aku cemburu sampai hampir gila, melihatmu seperti tadi. Aku semakin tidak bisa melepaskan diri. Cukup. Kata-kata seperti ini ke depannya tidak perlu diucapkan lagi. Aku adalah kakak iparmu. Selamanya. Kak, aku tidak meminta status. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin berada di sisimu. Bahkan hanya menjadi kekasih gelap yang tak bisa dipertontonkan. Kak, aku tidak akan memberitahu kakak sepupuku. Aku hanya berharap kamu bisa sesekali melihatku, memberikanku sedikit kehangatan. Sudah cukup. Shenli, hentikan pikiran bodohmu ini yang tidak masuk akal.
Kau bukan hanya menghina diri sendiri, tapi juga menghina Bansha, aku, dan keluarga ini. Aku cuma tidak bisa menahan diri untuk menyukaimu. Kenapa kau bahkan tidak mau memberikan sedikit harapan kecil untukku? Justru karena aku peduli padamu, aku tidak ingin kau salah jalan. Kalau kau masih berpikir seperti itu, jangan lagi muncul di hadapanku. Kau kejam sekali. Tante, Aning, ayo kita pulang. Sayang, sore tadi, aku menyuruh Ali membawa Aning menungguku di depan kantor. Aku lihat dia pergi sambil menangis. Ada apa? Mungkin dia tidak enak badan. Sayang, lalu, apa yang kau bicarakan dengan Chen Jie? Aku lihat dia buru-buru pergi. Wajahnya pucat sekali. Sudah selesai. Dia ke depannya tidak akan bisa menyusahkanmu lagi. Kalau orangnya sudah mati, tentu tidak bisa lagi berulah dan menyusahkan orang. Halo. Baik, aku segera ke sana. Ada dokumen mendesak di kantor yang perlu segera ku tanda tangani. Sudah larut malam begini. Aku antar kau. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Aning, anak baik, ibu akan segera kembali, baik ya? Kalian tunggu di rumah saja. Mulai saat ini, beruang kecil. Kak, mau pergi? Kamu bisa temani aku minum? Cuma 1 gelas saja. Kalau kamu minum anggur ini, aku akan menganggap kamu adalah kakak iparku. Aku tidak akan pernah lagi berpikiran macam-macam padamu. Baiklah. Minuman ini ada yang tidak beres. Gadis ini. Kak, terima kasih. Sudah mau menemani aku minum anggur ini. Kak, aku kepanasan. Kak, peluk aku, ya? Pak, tolong aku ya. Buat apa susah-susah? ayah, tante kenapa begini? Tante mabuk, jadi tidur. Tante mabuk. Kok Aning sudah bangun? Aning haus, ayah. Apa tante juga sangat-sangat sayang ayah? Sama seperti Aning sayang ayah. Kenapa Aning bilang begitu? Kenapa Aning bilang begitu? Karena cara tante memandang ayah sama seperti Aning bersinar-sinar. Ayah, apa ayah sangat menyayangi ibu sampai menolak tante? Iya. Ayah sayang ibu. Juga sayang Aning. Kita satu keluarga. Tapi ibu tidak keberatan loh. Kemarin ibu baru bilang sama aku,
Ibu berharap tante bisa menggantikannya menemani Aning dan ayah. Apa? Aning. Kalau suatu hari ibu tidak ada lagi, kamu ikut sama tante, ya. Jaga baik-baik ayah. Oke? Ibu cuma ngomong sembarangan. Ayah tidak akan biarkan ibu kenapa-kenapa. Ayo, kembali tidur. Kakak ipar. Pagi. Senli, kok matamu bengkak sekali? Kamu tadi malam gak tidur nyenyak? Ah, nggak apa-apa. Mungkin semalam minumnya kebanyakan. Oh iya, Kak. Perkawinan kamu dan kakak ipar seharusnya sudah masuk agenda, kan? Bagaimana kalau aku bantu kalian persiapkan? Shenli, gak usah buru-buru juga. Mendesak? Kok nggak mendesak? Ini kan urusan besar dalam hidup. Aning, sudah kenyang? Kenyang banget. Ayo, ikut tante keluar. Kita pergi pilih barang-barang yang diperlukan untuk pernikahan papa dan mama. Gaun pengantin, cincin, tempat acara, semuanya harus yang terbaik. Wah, bagus banget. Mama akan jadi pengantin yang paling cantik. Tunggu dulu. Kakak ipar, ada apa? Kak, ada apa? Belakangan ini situasi kita tidak terlalu tenang. Terantus, bawa ini. Kalau ada sesuatu yang tidak terduga, lempar saja ke tanah. Aku akan segera datang. Kak, terima kasih. Aku akan menjaganya dengan baik. Ayo pergi. Kak. Tapi, kamu biarkan saja mereka pergi? Ali tahu apa yang dia lakukan. Apalagi, aku akan menyelesaikannya sendiri. Faktor-faktor yang tidak stabil itu. Maksudnya apa? Bang Xia, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Akan segera kembali. Tunggu aku. Dari mana datangnya orang udik ini? Berani-beraninya di grup Luli yang terhormat ini ngapain lo nongkrong? Aku mau ketemu direktur utama kalian. Cuma lo pantas? Masih mau halangi? Kematian kakakmu. Sabarlah. Siapa sangka Lu Hao ini begitu kejam dan bengis. Sekarang bukan waktunya bicara soal ini. Lu Hao harus mati. Dan juga si cantik Xu Bangxia itu. Kakakku nggak boleh mati sia-sia. Santai aja. Dia nggak akan lama lagi. Orang tuanya dulu begitu hebat. Bukannya juga. Orang tua Lu Hao adalah Anda? Keluarga lu dulu terlalu menonjol. Menghalangi jalan terlalu banyak orang. Kalau nggak disingkirkan. Gimana keluarga Shen bisa naik? Terus, lo kasih aku racun darah itu buat apa? Keluarga Shen kami, untuk memperluas wilayah kekuasaan, pasti ada beberapa keluarga yang tidak mau tunduk, terutama Xu Bangxia itu. Dia seperti tulang yang keras. Dia terkena racun darah. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menikahimu. Kamu dapat orangnya. Aku dapat bisnis keluarganya. Bukankah ini bagus? Tapi Xu Bangxia itu sangat keras kepala. Lebih baik mati daripada mau menikah denganku. Dia bahkan sudah dapat sandaran, Lu Hao. Sandaran? Kamu pikir main beberapa trik kecil membunuh beberapa antek kecil, lalu jadi hebat? Jadi maksudmu? Orang yang membuat racun darah itu, barulah ahli sejati. Selama dia ada, Lu Hao takkan bisa berbuat apa-apa. Bos Shen, Lu Hao sudah menyerbu ke atas. Apa?
Shen Haonan. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Kenapa kamu datang? Lu Hao. Aku ingat gedung ini dulu. Bernama Grup Luli, kan? Dulu adalah dulu. Zaman sudah berbeda. Bisnis seperti medan perang. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandi. Orang tuaku dulu dibunuh orang. Tapi aku tak ingat apa-apa. Mungkin keluarga Shen adalah salah satu pelakunya. Kalau kamu berani sentuh Shen Tao lagi, aku tak segan-segan membuatmu bersatu kembali dengan kakakmu. Racun darah. Ini dibuat dari darahmu, kan? Tapi kau tidak punya kemampuan meraciknya. Katakan, siapa orang di belakangmu? Lu Hao, kita kan teman sekelas dulu. Buat apa bersikap begitu kasar? Aku yang kasar? Kau demi bekerja sama dengan anjing ini, ingin membunuh wanita saya. Sekarang adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Kalau tidak, mati. Sekarang kau masih punya waktu 3 detik. Jelaskan siapa orang di belakangmu. Atau loncat dari sini. Biar dirimu mati dengan terhormat. Kau. Lu Hao. Kau pikir kau benar-benar bisa keluar dari sini dengan selamat? Kamu pikir kamu benar-benar bisa keluar dari sini dengan selamat? Masuk semua. Surga ada jalan, kamu tidak mau lewat. Neraka tak ada pintu, kamu malah masuk. Karena kamu sudah datang, maka tinggalkan nyawamu di sini. Lagi-lagi para jagoan yang disebut-sebut ini. Memang hebat di kota besar ini, tapi di hadapanku ada gunanya. Serang. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Bukankah kamu yang paling tahu? Aku adalah teman sekelasmu dulu, Lu Hao. Juga pemimpin asli Grup Luli. Pak Lu, aku teman sekelasmu dulu, Lu Hao. Juga pemilik asli Grup Luli. Pak Lu, kuberi kau kesempatan terakhir. Loncat dari sini. Aku tak ingin menggunakan kekerasan. Biar kau tetap punya harga diri. Lu Hao. Pak Lu, tolong lepaskan aku. Semuanya akan kuberikan padamu. Perusahaanku, semua harta keluarga Shen juga untukmu. Lepaskan aku, ya? Sudah terlambat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Katakan pada orang yang membuat racun darah itu. Akan kucabut nyawanya. Jangan bilang, kau tak tahu siapa dia. Aku akan tahu, aku bisa tahu, akan kusampaikan segera. Tapi kau belum bisa pergi sekarang. Kau mau apa? Waktu itu hanya menghilangkan hakmu sebagai pria. Kali ini, akan kupotong satu tanganmu. Jika dalam 10 detik kau belum pergi, kau tak akan pernah bisa pergi lagi. Aku pergi, aku pergi. Tuan Chen. Nyonya Shen. Apa yang kau lakukan? Kamu adalah sekretaris utama Grup Luli. Suruh orang bersihkan tempat ini. Kamu siapa? Kenapa kami harus mendengarkanmu? Karena tempat ini bukan lagi Grup Luli, tapi milik keluarga Lu. Dan aku adalah bos baru kalian, Lu Hao. Aku, Lu Hao, putra mahkota Grup Luli yang sebenarnya. Aku tidak peduli kalian kenal atau tidak. Sekarang, harus kenal. Salam, Direktur Lu.
Kak, kami sudah pulang. Kak, aku dan Aning hari ini pergi melihat lokasi dan gaun pengantin. Lihat, bagus tidak? Kamu pasti terlihat sangat cantik memakainya. Lihat. Sangat cantik, Ali. Sudah repot-repot. Ah, Kak, jangan sungkan-sungkan sama aku. Kak, wajahmu terlihat tidak baik. Apa kamu tidak enak badan lagi? Nggak ada. Aku cuma akhir-akhir ini urusan perusahaan banyak banget. Agak lelah aja. Istirahat yang cukup pasti bakal membaik. Yang bener, jangan bohong sama aku ya. Ali. Kakak sepupu. Mungkin nggak bisa nemenin kalian lama-lama lagi. Kakak, jangan ngomong sembarangan. Kakak ipar pasti bisa sembuhin kakak. Racun darah itu udah merasuk sampai ke sumsum tulang. Dia udah berusaha maksimal. Ali. Janji sama aku satu hal, ya? Boleh nggak? Katakan. Kalau suatu hari nanti aku udah nggak ada, tolong jaga Anin untukku. Sama dia juga. Anin butuh ibu. Dia juga butuh ditemenin. Oke. Aku. Bibi, permintaan ini tidak bisa aku terima. Aning masih sangat kecil sekarang. Yang dia butuhkan adalah kamu, ibunya. Tapi aku benar-benar tidak sanggup bertahan lama lagi. Bibi, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ibu, kamu muntah darah sebanyak ini. Masa iya tidak apa-apa? Aning Bansya, aku belikan kalian makanan favorit. Kakak ipar, cepat tolong bantu Bibi. Ayah, ibu mengeluarkan darah sangat banyak. Racun sudah masuk ke pembuluh jantung. Kalau tidak segera diobati, hari ini harus diberantas sampai tuntas. Aning, Bibi sedang tidak bisa masuk sekarang. Kamu bantu ayah jadi asisten kecil, ya? Aning, ambilkan handuk dan air panas. Ayah sekarang akan melakukan pengobatan yang paling krusial untuk ibu. Lu Hao, kamu ini. 2 kali mandi obat sebelumnya sudah mengeluarkan sebagian besar racun di dalam tubuh. Sekarang tinggal sedikit saja tersisa di area pembuluh darah jantungmu. Aku sudah mendapatkan darah jantung untuk meracik serbuk racun darah. Ditambah dengan panduan energi murni asliku, maka bisa sembuh total. Prosesnya akan agak tidak nyaman. Ibu. Darah beku yang keluar ini menandakan racun di tubuhmu sudah bersih total. Aku benar-benar sembuh. Bagus sekali. Ibu akhirnya tidak akan mati. Ibu bisa menemani Aning bersama ayah lagi. Ayah, tadi ibu sudah bekerja keras. Cepat usap keringat ibu. Baik. Ayah mengelap keringat ibu. Tadi kamu yang sudah bekerja keras. Seharusnya aku yang mengelap keringatmu. Ayah, ibu, aku agak ngantuk. Aku mau cari tante. Tidurin aku. Sayang, ibu sekarang sudah baik, bisa nemenin kamu tidur. Jangan. Ayah, ibu masih agak lemah. Kamu harus rawat dia lagi sebentar. Aku bantu kamu tiduran ya. Ini bantu pemulihan. Sepertinya Aning beneran pengen banget punya adik. What? Kalau begitu, Pak Lu, bagaimana pendapat Bapak?
Kalau begitu, hanya bisa mengorbankan diri untuk temani si cantik. Chen Tao sudah memberitahuku semuanya. Kaulah pembuat racun darah itu. Karena kamu ingin mencariku, aku juga tak akan menghindar. Kamu ingin menyingkirkanku, aku juga ingin menyingkirkanmu. Temu di tepi danau jam 9 malam. Ini akan menjadi pertarungan antara kita, pertarungan hidup dan mati. Langsung saja ya. Baiklah, nanti malam. Sayang, orang yang bisa membuat racun darah pasti bukan orang biasa. Terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Kalau aku tidak pergi, dia akan datang mencariku. Lebih baik selesaikan sekaligus. Kemampuanku masih belum kamu ketahui. Tunggu, aku pulang saja. Semangat ayah, ayah kalahkan si jahat. Pasti akan dikalahkan. Cepat selesaikan makanmu. Suara wanita di telepon tadi kenapa terdengar sangat familiar? Siapa sebenarnya dia? Kamu yang membuat racun Shuedusan? Siluet ini terasa sangat familiar. Ya, hari ini, kalau kamu menang, baru kamu bisa tahu apa yang ingin kamu ketahui, tapi kalau kamu kalah, ini akan jadi kuburanmu. Jangan banyak bicara, langsung saja kita bertarung. Jurusanmu, kenapa terasa sangat familiar? Bunuh saja aku. Tadi kamu punya 3 kesempatan untuk melukai aku, tapi kamu tidak melakukannya. Inikah yang kamu sebut pertarungan hidup mati? Basa-basi apa lagi? Kalau mau bunuh, bunuh saja. Dengan teknik mataku, aku tetap tidak bisa menembus wajah aslimu di balik topeng itu. Kamu ini siapa sebenarnya? Kok bisa Kak yang datang? Jadi kamu adik baru yang datang, Lu Hao. Aku Su Yao, kakakmu. Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku. Oke Kak. Kok bisa sampai digigit ular berbisa? Kalau sampai Kak tahu. Soalnya aku lagi latihan malah nggak fokus. Jadi digigit ular berbisa, pasti bakal dipukulin dia. Gak mau ngomong ya udah. Su Yao. Hari ini terima kasih ya. Kalau bukan kau yang menolongku, mungkin hari ini aku sudah tamat di sini. Lain kali kalau masih ceroboh, awas ku pukul kau. Kau kan adik seperguruanku, Su Yao. Kalau sampai terluka digigit ular berbisa kecil begini, kalau tersiar kabar, bisa-bisa jadi bahan tertawaan orang. Jasa guru membesarkanku, Su Yao takkan pernah lupa. Tapi dendam keluarga belum terbalaskan. Aku harus turun gunung. Su Yao, kau benar-benar mau pergi. Tiga tahun. Sejak kau turun gunung, guru hanya sesekali mengirim kabar, bilang semuanya baik-baik saja. Tapi aku sama sekali tak menyangka, saat kita kakak beradik seperguruan bertemu lagi, ternyata kau yang akan membunuhku dan istri serta anakku. Aku juga tak menyangka. Wanitamu ternyata adalah Su Bangxia, putri dari pembunuh ayahku. Pembunuh ayah?
Ini sebenarnya bagaimana? Dulu, ayah saya dan ayah Bansia merintis usaha bersama. Saat usahanya sedang berkembang pesat, ayah saya malah bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sementara ayahnya langsung mengambil alih semua bisnis. Kamu bilang, kalau bukan dia, siapa lagi? Selain urusan kepentingan, apa kamu menemukan bukti konkret lainnya? Ayah Bansia itu kejam dan tak berperasaan. Semuanya pasti sudah dia bersihkan. Senior Suyao, hanya dengan dugaan, kamu hanya akan dibutakan oleh kebencian. Kamu adalah senior saya. Masalahmu tentu juga adalah masalah saya. Bagaimana sebenarnya kebenaran saat itu? Bansia mungkin tahu sedikit. Ada apa? Aku bertemu dengan orang yang memberikan racun darah kepada Chen Jie dan menyuruhnya menyerangmu. Aku sudah ketemu orang itu, yang memberikan swedusan kepada Chen Jie dan menyuruhnya untuk menyerangmu. Siapa itu? Kakak senior saya. Kenapa dia? Dia mengira kematian ayahnya berkaitan dengan ayahmu. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia selalu cari aku untuk balas dendam. Sayangnya, ini kesalahpahaman yang sangat besar. Aku tahu seluruh kebenaran soal ini. Aku harus ketemu dia, langsung buat jelasin hal ini. Tapi kamu baru aja pulih. Hal ini mulai dari keluarga Su aku. Dan harusnya aku yang pergi buat selesaikan ini. Selama bertahun-tahun ini, dia tanggung semua penderitaan ini sendirian. Pasti sangat berat. Oke, aku yang atur. Kamu tidak perlu berpura-pura. Jika ada kesempatan, aku tetap akan membunuhmu. Kak Suyao, aku rasa peristiwa tahun itu. Kamu salah paham tentang ayahku. Nona Shu bicaranya begitu enteng. Ayahku dulu jatuh dari gedung dan meninggal. Ayahmu lalu mencaplok semua asetnya. Dilakukan dengan sempurna. Kamu bilang itu cuma kebetulan. Kak Suyao, aku tahu omongan kosong tak ada buktinya. Aku punya dokumen di sini. Setelah kamu baca, akan tahu semua yang terjadi dulu. Dokumen ini adalah Bapak dulu, catatan medis setengah tahun terakhir sebelum meninggal, dan catatan konseling psikologis. Hasilnya semua menunjukkan itu depresi berat. Dulu perusahaan mengalami krisis. Paman Su benar-benar putus asa. Akhirnya dia memilih untuk melompat. Ayahku juga terpaksa. Baru mengambil alih perusahaan. Jadi selama ini, aku salah menyalahkan orang. Apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Kak Suyao, kalau kamu mau, aku bisa menyerahkan perusahaan. Tidak perlu. Aku tidak butuh semua itu. Maaf. Untuk semua yang telah kulakukan. Oh ya, Shen Haonan, aku hanya mengajarinya 3 keahlian. Untuk menukar informasi yang kuinginkan. Jadi tidak ada hubungan guru-murid. Itu. Ada hal lain lagi? Shi Jie, aku dan Bansia segera akan menikah. Semoga kamu bisa datang saat itu. Adik,
Perasaanku padamu, apa kamu sama sekali tidak menyadarinya? Kamu bilang Kak Suyao seharusnya tidak apa-apa, kan? Kasih dia waktu untuk mencernanya dulu. Baik. Batu di hatiku ini akhirnya bisa lega. Masih ada hal besar lain yang menunggu kita. Masih ada apa lagi? Hal besar pernikahan kita dong. Sungguh cocok sekali. Tuan Lu Hao, apakah Anda bersedia mengambil Nona Shubansha sebagai istri Anda? Baik dalam suka maupun duka, selalu mencintainya seperti semula? Saya bersedia. Sepanjang hidup ini, hanya dia satu-satunya. Nona Shubansha, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Lu Hao sebagai istrinya? Baik dalam suka maupun duka, juga akan selalu mencintainya seperti semula? Saya bersedia. Akan berjalan bergandengan tangan denganmu, sampai maut memisahkan. Selanjutnya, mari kita persilakan bunga kecil kita untuk menyerahkan cincin cinta mereka. Ayah, ibu, dan Aning harus selalu bersama ya. Sekarang, Tuan Lu Hao, Anda boleh mencium mempelai wanita Anda. Kakak senior, sepertinya tidak datang. Tidak apa-apa. Hari ini yang jadi pusat perhatian adalah kita. Jangan sampai tertunda karena kakak senior. Adik junior, walau kakak tidak bisa mendapatkanmu, tapi kakak tetap ingin mendoakanmu. Upacara selesai. Sekarang saya umumkan, Tuan Lu Hao dan Nona Shubansha secara resmi telah menjadi suami istri